Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang range for learning atau bisa disebut pembelajaran melalui reward dan penalti dalam kecerdasan buatan. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Saya Elvina Bila. Selanjutnya ada Muhammad Dendi Hermawan. Selanjutnya ada Rifki Yuzar Yahya, dan yang terakhir ada Abdurrahman Sudais. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sudais, NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar matching learning. Apa itu matching learning? Yaitu cabang dari kecerdasan buatan AI yang membuat sistem mampu belajar dari data dan pengalaman tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Terdapat tiga jenis utama. Satu, supervised learning, belajar dari data berlabel. Dua, unsupervised learning, belajar dari data tanpa label. Tiga, reinforcement learning atau RL, belajar dari pengalaman melalui sistem reward dan penalty. RL, reinforcement learning, unik karena agent belajar sendiri dari percobaan dan memperbaiki strategi berdasarkan hasil. Yang kedua, konsep Rain- reinforcement learning, reinforcement learning, yaitu meniru secara manusia belajar melalui pengalaman dan konsekuensi. Agen berinteraksi dengan lingkungan, environment dengan melakukan tindakan action. Setiap tindakan menghasilkan umpan balik berupa reward jika tindakan benar, penalti jika tindakan salah. Dengan proses berulang, agen menemukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan dan memperoleh reward maksimal. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu komponen utama Reinforcement Learning atau RL. Komponen penting dalam Reinforcement Learning ada 5. Yang pertama yaitu agen pengambilan keputusan yang belajar. Yang kedua ada environment, tempat terjadinya interaksi. Yang ketiga ada stage, kondisi lingkungan saat ini. Yang keempat ada action, tindakan yang dapat dipilih oleh agen. Yang kelima ada reward atau penalti. Reward itu nilai positif dan penalti adalah nilai negatif dari hasil tindakan. Selanjutnya yaitu ada proses pembelajaran reinforcement learning atau RL. Dalam reinforcement learning, proses pembelajaran diawali ketika agen mengamati kondisi lingkungan tempat ia berinteraksi. Berdasarkan pengamatan tersebut, agen memilih tindakan yang dianggap paling menguntungkan. Setiap tindakan akan mendapatkan umpan balik dari lingkungan, berupa reward jika tindakan tepat atau penalti jika keliru. Dari hasil tersebut, agen memperbaiki dan menyesuaikan strateginya agar keputusan berikut menjadi lebih efektif. Proses ini terus berulang hingga agen menemukan strategi paling optimal untuk mencapai tujuannya. Oke, yang berikutnya adalah proses pembelajaran RL atau yang disebut reinforcement learning. Proses pembelajaran diawali ketika agent mengamati kondisi lingkungan tepat ia berinteraksi. Berdasarkan pengamatan tersebut, agent memiliki tindakan yang dianggap paling menguntungkan. Setiap tindakan akan mendapatkan umpan balik dari lingkungan, berupa reward jika tindakan tepat atau penalti jika keliru. Dari hasil tersebut, agent memperbaiki dan menyesuaikan strateginya agar keputusan berikutnya menjadi lebih efektif. Proses ini akan terus berulang hingga agent menemukan strategi paling optimal untuk mencapai tujuannya. Dan di sini ada reward juga penalti. Sistem reward atau penalti menjadi inti dari RL. Reward itu seperti tindakan yang menghasilkan hasil positif dan yang penalti itu tindakan yang menghasilkan hasil negatif. Contoh, pertama, agent mencapai goal menambah 10. Nah, selanjutnya ini hasil demo kami. Implementasi saya dari reinforcement learning yang saya beri nama reward
quest, robot mencari harta karun. Di sini kita bisa lihat tampilannya seperti sebuah papan grid 5x5 yang berisi beberapa elemen utama, yaitu ada kotak biru adalah robot action. Ini yang belajar bergerak. Selanjutnya ada kotak hijau adalah harta karun, treasure. Tujuannya adalah agar robot sampai ke sini. Selanjutnya ada kotak merah bertuliskan trap -100 adalah jebakan yang harus dihindari. Setiap langkah biasa akan memberi penalti kecil seperti -1. Tapi kalau menabrak trap langsung -100 poin. Dan kalau mencapai harta karun plus 100 poin. Nah, di sisi kanan ini ada beberapa tombol dan informasi seperti tombol train up to 200 digunakan untuk melatih robot selama 200 episode. Artinya, robot akan mencoba-coba 200 kali untuk belajar menemukan jalur terbaik menuju harta karun. Selanjutnya ada tombol reset, berfungsi untuk mengulang posisi awal dan menghapus data latihannya. Di bawahnya ada indikator training, yang ini, garis ini, yang menunjukkan sejauh mana proses latihan berjalan. Nah, ada juga episode trained, episode step, last reward, dan run total reward. Ini menunjukkan perkembangan robot selama belajar. Episode trained, beberapa kali percobaan sudah dilakukan. Episode step, langkah ke berapa robot sedang berada. Terus last reward, nilai feedback dari langkah terakhir. Terus run total reward, total poin yang didapat dari seluruh perjalanan. Nah, jadi waktu tombol train ditekan, robot akan mulai mengeksplorasi semua kemungkinan jalur. Awalnya dia sering salah, masuk ke jebakan atau berputar-putar karena belum tahu arah yang benar. Tapi seiring latihan, episode demi episode, sistem key learning mulai menyimpan pengalaman. Dia belajar bahwa kalau ke arah ini dapat -100, berarti harus dihindari. Kalau ke arah itu dapat +100, berarti bagus. Setelah cukup banyak trial, robot bisa otomatis menemukan jalur tercepat menuju harta karun tanpa masuk perangkap. Dari game sederhana ini, kita bisa lihat bagaimana reinforcement learning bekerja seperti manusia, belajar dari pengalaman. Tidak ada yang mengajarinya secara langsung, tapi dia tahu mana yang benar lewat reward penalti. Jadi, prinsipnya, semakin banyak latihan, semakin pinter agentnya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana robot biru ini belajar sendiri mencari harta karun tanpa saya arahkan. Nah, langkah awal, kita mulai dari posisi awal. Di sini robot masih belum tahu apapun. Dia tidak tahu mana jalan aman, mana yang ada jebakan, dan di mana letak harta karun. Jadi, nanti dia akan belajar melalui proses trial and error. Nah, sekarang saya tekan tombol train up to 200. Artinya robot akan berlatih sebanyak 200 episode atau 200 kali percobaan. Setiap episode mulai dari awal dan mencoba berbagai arah untuk menemukan jalur terbaik. Sambil menunggu training sampai 200, saya lanjutkan. Di bagian kanan kita bisa lihat ada indikator training progress, jumlah episode, langkah yang sudah dilakukan, dan total rewardnya. Awalnya rewardnya masih negatif karena robot sering salah langkah, misalnya kena trap 100, -100, atau muter-muter nggak jelas min per langkah. Tapi semakin lama nilainya akan membaik karena dia belajar dari kesalahan itu. Selanjutnya, setelah sekitar 100 sampai 200 episode, robot mulai menemukan jalur terbaik menuju harta karun tanpa masuk ke jebakan. Sekarang dia bisa mencapai plus 100 reward lebih cepat dan menghindari area merah. Kalau kita
riset dan tren lagi, hasilnya bisa makin efisien karena dia sudah menyimpan key table atau pengalaman pembelajarnya. Nah, jadi dari demo ini kita bisa lihat kalau robot tidak diberitahu jalannya secara langsung. Dia belajar sendiri melalui sistem reward and penalty. Lama-kelamaan dia tahu cara paling optimal untuk mencapai tujuan. Prinsip seperti ini juga dipakai di dunia nyata, misalnya pada robot navigation, mobil otonom, bahkan sistem rekomendasi YouTube dan Netflix. Setelah beberapa latihan, jalurnya makin efisien, artinya sistem learning-nya berhasil. Next. Kesimpulan dari reinforcement learning yaitu reinforcement learning adalah metode penting dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan agen belajar mandiri melalui sistem reward dan penalti. Dengan proses trial dan error, agen menemukan strategi terbaik yang efektif diterapkan pada robotika, otomasi, sistem rekomendasi, dan game berbasis AI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.